Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang analisis dan simulasi AC rangkaian RLC paralel menggunakan Proteus. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Eri Kurniawan dan rekan Saya saya Faiz. berjamaah. Nah, berikut adalah hasil simulasi Proteus. Gambar yang pertama adalah rangkaian RLC Proteus, dan gambar yang kedua adalah gelombang sinus pada osiloskop digital rangkaian RLC Proteus. Nah, di sini kita ada perhitungan analisis rangkaian RLC. Diketahui parameter rangkaian yaitu frekuensi sama dengan 1000 Hz, omega 2πf sama dengan 6283,19 rad per S. Sumber atau tegangan sumber sama dengan 10 volt. Berikut adalah komponen tiap cabang. Cabang 1 yaitu R sama dengan 100 ohm, L1 sama dengan 5 mikrohenry, C1 sama dengan 10 nanofarad, dan cabang kedua yaitu R2 sama dengan 200 ohm, L2 sama dengan 10 mikrohenry, C2 sama dengan 5 nanofarad. Untuk cabang ketiga yaitu R3 sama dengan 300 ohm, L3 sama dengan 15 mikrohenry, C3 sama dengan 1 nanofarad. Nah, berikut perhitungan impedansi. Yang pertama, cabang ke-1 yaitu R1 sama dengan 100 ohm, L1 sama dengan 5 mikrohenry, sama dengan 0,005 Henry, C1 sama dengan 10 nanofarad, sama dengan 10 kali 10 pangkat 9 farad. Z1 sama dengan R1 plus J omega L min J per omega C1 sama dengan 100 plus J 6283,19 dikali 0,005 min J1 per 6283,19 dikali 10 kali 10 pangkat min 9 sama dengan 100 plus J31,416 min J15915,5 sama dengan 100 dikurangi J15884,1 ohm. Z1 sama dengan akar 100 kuadrat plus 15884,1 kuadrat sama dengan 15.884,4 ohm. Untuk cabang yang kedua yaitu R2 sama dengan 200 ohm, L2 sama dengan 10 mikrohenry sama dengan 0,01 Henry, C2 sama dengan 5 nanofarad sama dengan 5 kali 10 pangkat 9 farad, Z2 sama dengan 200 plus J 6283,19 dikali 0,01 min J1 per 6283,19 dikali 5 kali 10 min pangkat min 9 sama dengan 200 plus J 62,832 min J 31831,0 sama dengan 200 dikurangi J 31768,2 ohm. Z2 sama dengan akar 200 kuadrat plus 31768,2 kuadrat sama dengan 31.769 ohm. Untuk cabang yang ketiga yaitu R3 sama dengan 300 ohm, L3 sama dengan 15 mikrohenry sama dengan 0,015 Henry, C3 sama dengan 1 nanofarad sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9 farad. Nah, untuk C3 sama dengan 300 plus J 6283,19 dikali 0,015 min J 1 per 6283,19 dikali 1 kali 10 pangkat 9
min 9. Sama dengan 300 plus J 94,248 min J 159.155,0 sama dengan 300 dikurangi J 15 90 60,8 ohm. Y3 sama dengan akar 300 kuadrat plus 159.060,8 kuadrat sama dengan 159.061 ohm. Perhitungan arus setiap cabang yaitu I1 sama dengan V in per Z1 sama dengan 10 per 15884,4 sama dengan 0,00063 ampere sama dengan 0,63 miliampere. I2 yaitu V in per Z2 sama dengan 10 per 31769 sama dengan 0,000314 ampere sama dengan 0,314 miliampere. Yang ketiga yaitu I3 V in sama dengan Z3 sama dengan 10 per 159.061 sama dengan 0,000629 ampere sama dengan 0,0629 miliampere. Berikutnya ada analisis node. Dalam rangkaian relasi paralel ini, kita memiliki satu node utama, simpul atas, yang terhubung ke sumber tegangan sinusoidal V in dan semua elemen R, L, C dari masing-masing cabang terhubung secara paralel ke node ini. Karena itu, tegangan ini di simpul atas node 1 sama untuk semua cabang, yaitu V1 sama dengan V in sama dengan 10 volt. Arus yang mengalir pada masing-masing cabang dapat dihitung sebagai berikut. I1 sama dengan V1 per Z1. Z sama dengan 100 min J 15884,1 ohm sama dengan I1 sama dengan 10 per 100 min J 15884,1 sama dengan 0,63 miliampere. Berikut ada I2 V1 per Z2. Z2 sama dengan 200 min J 31768,2 ohm. I2 sama dengan 10 per 200 min J 31768,2 sama dengan 0,314 miliampere. I3 sama dengan V1 per Z3. Z3 sama dengan 300 min J 159.060,8 ohm. I3 sama dengan 10 per 300 min 159.060,8 ohm sama dengan 0,0629 miliampere. Hukum arus Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah arus keluar dari node adalah 0, sehingga total arus yang diberikan oleh sumber adalah I total sama dengan I1 plus I2 plus I3, yaitu 0,63 plus 0,314 plus 0,0629 sama dengan 1,0079 miliampere. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya masuk dalam analisis mesh. Jadi di sini analisis mesh itu menggunakan hukum tegangan Kirchhoff atau KPL. Di sini menyatakan bahwa jumlah aljabar tegangan di sekitar loop tutup sama dengan 0. Pada rangkaian paralel seperti ini, setiap cabang dapat dianggap sebagai loop sendiri karena tidak ada elemen yang dibagi antara cabang. Pertama itu perhitungannya itu loop 1. Di sini KVL-nya itu V in atau V masuk dikurang dengan I1 dikali dengan Z1 sama dengan 0. Yang tadi I1 dan Z1-nya sudah dihitung dalam perhitungan impedansi dan perhitungan arus. Di sini I1-nya sama dengan V in per Z1 sama dengan 10 per 100 minus J 15,15.884,1
sama dengan 0,63 mA. Kemudian untuk loop 2-nya, KVL-nya sama dengan V masuk dikurang I2 dikali dengan Z2 sama dengan 0. Di mana I2-nya sama dengan V in per Z2 sama dengan 10 per 200 minus J3 3 J3 31.768,2 sama dengan 0,314 mA. Kemudian untuk loop 3-nya KVL-nya itu V in dikurang I3 dikali dengan Z3 sama dengan 0, di mana I3-nya adalah V in per Z3 sama dengan 10 per 300 minus J 159 60,8 sama sama dengan 0,629 mA. Kemudian untuk total arus dari sumber atau hasil penyumbang semua arus mes yaitu I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan 0,63 ditambah 0,314 tambah dengan 0,06229 sama dengan eh, 1079 mA. Selanjutnya masuk ke analisis superposisi. Di sini ada gambar rangkaiannya yang sudah ditambahkan V sumber 2 yaitu yang ini. Kemudian V sumber 2-nya itu diketahui memiliki frekuensi yaitu 500 Hz. Kemudian omeganya di sini menggunakan rumus 2πf sama dengan eh, 2 dikali 3,14 dikali dengan 500 ini. Yaitu hasilnya adalah 30 3141,59 radian per second. Kemudian untuk V sumber dari sumber VS2-nya ini sama dengan 5 volt. Selanjutnya adalah perhitungan untuk ketika V1-nya aktif dan videonya itu di short. Jadi hasilnya itu sudah didapatkan sesuai dengan impedansi saat sebelum ditambah VS2 yaitu Z1-nya sama dengan 100 ditambah J31,416 dikurang J15,915,5 sama dengan 100 minus J15,881 ohm, di mana Z1-nya sama dengan 15,8884. Kemudian untuk Z2-nya sama dengan 200 ditambah dengan J62,832 dikurang dengan 31.831,0 dan Z2-nya adalah 31,769 ohm. Kemudian untuk Z3-nya adalah 300 ditambah dengan J94,248 diminuskan dengan J159,155 dan hasilnya adalah 159,61 ohm. Kemudian untuk hasil arus tiap cabangnya yaitu I1 sama dengan 10 per V 10 per 15,884 sama dengan 0,63 mA. Kemudian untuk I2-nya adalah 10 per 31,769 di mana untuk hasilnya adalah 0,314 mA. Lalu untuk I3-nya sama dengan 10 per 159,061 sama dengan 0,0629 mA. Selanjutnya yaitu untuk yang videonya aktif dan V1-nya di short. Yang pertama itu kita hitung omega yang keduanya dulu menggunakan rumus 2πf 2πf2 2 pi dikali F2 maksudnya. Hasilnya itu sama dengan 2 pi dikali dengan 500 Hz tadi dan hasilnya adalah 3141,59 radian per second. Selanjutnya adalah menghitung impedansi tiap cabang pada F2-nya ini. Di sini untuk cabang pertamanya atau Z1-nya sama dengan 100 ditambah J15,708 dikurang dengan J31,831 sama dengan 31,815 ohm. Kemudian untuk Z2-nya atau cabang keduanya yaitu 200 ditambah dengan J31,416 dikurang dengan J63,662 sama dengan 63,631 ohm. Di sini untuk cabang ketiga atau Z3 sama dengan 200 ditambah dengan J47,124 dikurang dengan J318,310. Hasilnya adalah 318,263 ohm. Selanjutnya adalah menghitung arus pada tiap cabangnya. Di sini
untuk I1 yaitu yang V2 sama dengan 5/331,815 sama dengan 0,157 mA. Lalu untuk yang I2-nya sama dengan 5/63,631 sama dengan 0,0786 mA. Lalu untuk I3 yang V2 sama dengan 5/318,263 sama dengan 0,0157 mA. Lalu untuk arus total tiap cabang atau supervisinya ini karena kedua sumber itu frekuensinya beda, jadi arus totalnya itu adalah penjumlahan dari dua sinyal sinusoidalnya tersebut. Di sini untuk cabang pertama yang I1 1T sama dengan 0,63 mA dikalikan dengan sin dikali dengan 2Pi dikali 1000 T ditambah dengan 0,157 mA dikali dengan sin dikali dengan 2Pi kali 500 T. Kemudian untuk cabang keduanya yaitu I2T adalah 0,314 mA dikalikan dengan sin dikali dengan 2Pi kali 1000 T ditambah dengan 0,786 mA dikali dengan sin 2Pi dikali 500 T. Kemudian untuk cabang ketiga atau I3 sama dengan 0,0629 ampere dikalikan dengan sin 2Pi dikali dengan 1000 T. Kemudian ditambahkan dengan 0,0157 ampere dikalikan dengan sin 2Pi dikali 500 T. Kemudian untuk pembahasan atau bab ketiganya di sini adalah hasil simulasi Proteus pada rangkaian RLC paralel 3 cabang dengan sumber tegangan AC 10 volt pada frekuensi 1 kHz menunjukkan bahwa gelombang output memiliki amplitude lebih kecil dibandingkan input dan mengalami pergeseran fasa. Hal ini disebabkan oleh impedansi rangkaian yang tinggi pada frekuensi tersebut, terutama karena dominasi reaktansi kapasitif yang jauh lebih besar daripada reaktansi induktif. Jadi perhitungan impedansi pada masing-masing cabang mengungkapkan bahwa cabang pertama memiliki impedansi sekitar 15,884 ohm dengan dominasi kapasitif, sehingga arus terbesar mengalir di cabang ini, yaitu 0,63 mA. Sementara untuk cabang ketiga dengan impedansi sangat tinggi, yaitu sekitar 159,61 mA. Sementara ini untuk cabang kedua. Kemudian untuk cabang ketiga dengan impedansi sangat tinggi, yaitu sekitar 159,61 ohm menghasilkan arus yang lebih kecil yaitu sekitar 0,0629 mA. Kemudian untuk tegangan pada semua cabang sama karena konfigurasinya itu paralel. Sedangkan analisis mesh menunjukkan bahwa hukum tegangan Kirchhoff terpenuhi pada setiap loop. Ketika sumber tegangan kedua dengan amplitude 5 volt dengan frekuensi 500 Hz ditambahkan lah VS2 ini, arus total pada tiap cabang merupakan penjumlahan dari dua sinyal sinusoidal dengan frekuensi yang berbeda. Jadi sesuai prinsip superposisi yang berlaku pada sistem linear. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk kesimpulan. Jadi rangkaian RLC paralel ini berperilaku seperti high pass filter pada frekuensi 1 kHz dengan amplitude output yang lebih kecil dan tertinggal fasa akibat dominasi reaktansi kapasitif. Kemudian arus terbesar mengalir pada cabang dengan impedansi terendah dan variasi nilai induktansi dan kapasitansi menyebabkan perbedaan signifikan pada impedansi tiap cabang. Hasil perhitungan teori dan simulasi Proteus saling mendukung, terutama dalam hal bentuk gelombang dan pergeseran fasa. Selain itu, penerapan prinsip superposisi berhasil menunjukkan respon rangkaian terhadap sumber tegangan multifrekuensi. Meskipun perlu diperhatikan bahwa efek nonlinear tidak tercakup dalam analisis ini. Cukup sekian presentasi dari kami dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada nggak, Rik? Apa? Ada nggak? Kayaknya Masih ngerekam dan masih ngerekam. masih.